Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bila pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab qada'ul hajat, adab-adab ketika membuang hajat. Insyaallah kita malam ini akan masuk ke pasal baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yajibul ghuslu min khamsati asya. Wajib hukumnya mandi karena 5 hal, karena 5 faktor. Jadi pada fasal ini kita akan membahas tentang faktor-faktor atau sebab-sebab yang mewajibkan orang mandi. Dan mandi itu sendiri secara bahasa itu adalah sailanul ma, mengalirkan air. Mengalirkan air di atas sesuatu itu namanya guslun. Nah, kalau secara definisi syariat berarti sailanul ma' alal badani biniyatin mahsusah. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Nanti ada niat-niatnya. Jadi enggak sembarangan niat, memiliki redaksi niat. Ketika mandi seperti halnya wudu memiliki redaksi niat khusus. Itu mandi. Jadi mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat khusus. Dan mandi dalam fikih Islam itu bukan hanya ada yang wajib, tapi juga ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, kalau yang akan kita bahas kan sebab-sebab yang mewajibkan orang mandi. Sebenarnya ada hukum lain terkait mandi ini. Misalnya mubah, hukum yang boleh-boleh saja. Dalam artian kalau dilakukan itu enggak ada kaitannya dengan pahala sama dosa. Yaitu antum mandi kalau lagi gerah gitu kan. Itu namanya mandi yang mubah. Ada mandi yang makruh. Makruh ini kalau ditinggalkan berarti dapat pahala. Kalau dilakukan enggak ada konsekuensi dosa sama sekali. Contohnya apa? Mandi yang makruh. Orang berpuasa, sedang berpuasa, mandi dengan cara menyelam. Dengan cara menyelam, membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa itu makruh hukumnya. Dikhawatirkan nanti akan menyebabkan air masuk ke manfaz. Entah itu lewat telinga, hidung, mulut, kan? Nah, itu yang dikhawatirkan, makanya makruh. Kemudian ada juga mandi yang haram. Contohnya apa? Antum nyuri air orang kemudian dipakai mandi. Dipakai mandi besar, dipakai mandi junub, haram hukumnya tapi sah mandinya. Tapi sah, Ada yang mandi haram tapi tidak sah. Contohnya apa? Wanita haid
dia mandi pakai air halal yang ada di rumahnya dengan niat untuk mengangkat hadasnya, padahal dia masih dalam keadaan haid. Haram hukumnya mandi itu dan tidak sah karena belum terputus darahnya. Itu termasuk tala'ub biddin, bermain-main dengan agama namanya. Udah tahu tidak akan terangkat hadasnya, masih keluar darahnya, tapi mandi dengan niat mengangkat hadas. Ini kan ta'abbud, menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Itu haram dan tidak sah. Ya. Sekarang kita akan membahas apa saja sebab-sebab yang mewajibkan orang mandi. Maka Syekh mengatakan di sini yajibul ghuslu min khamsati asya. Mandi itu hukumnya wajib karena 5 hal. Karena 5 sebab. Yang pertama adalah min ilajil hasyafati fil farji, yaitu membenamkan al-hasyafah. Al-hasyafah itu, mohon maaf, innallaha la yastahi minal haq, Allah itu tidak malu dalam urusan kebenaran. Al-hasyafah itu ra'suz zakar, ya kepalanya kemaluan laki-laki, itu namanya hasyafah. Jadi membenamkan ya hasyafah, kepala kemaluannya laki-laki ke dalam farj, ke dalam kemaluan ya kemaluan wanita atau kemaluan yang lain ya. Jadi di sini sebab yang pertama adalah membenamkan hasyafah ini ke dalam kemaluan ya. Cukup kadarnya itu adalah terbenam kepalanya saja, itu sudah mewajibkan mandi gitu kan. Lalu bagaimana kalau ada orang misalnya qadarullah kepala zakarnya putus, kepotong, nggak punya kepala zakar ya misalnya, maka qadril hasyafah, masuknya batangnya sekadar kepala zakar kalau ada, maka itu sudah mewajibkan mandi ya. Jadi para ulama itu masya Allah ya membahas sesuatu yang kita nggak bayangkan ya. Kalau orang maktu'uz zakar, misalnya orang terputus zakarnya, itu bagaimana ukurannya? Kalau hasyafah yang jadi ukuran tadi kadar kepala gitu kan, dibahas ya qadarul hasyafah sesuai dengan kadar kepalanya yang masuk, maka sudah mewajibkan mandi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila 2 khitan ketemu, 2 khitan ini maksudnya adalah maudhi'ul khitan, tempatnya di hitan. Kalau laki-laki kan kepala zakarnya yang dihitan, ya kan? Kalau wanita kan ada bagian yang dihitan. Itu enggak akan sejajar kecuali dengan cara dimasukkan. Ya kan? Maka itu yang dimaksud dengan iltiqaul khitan. Jadi bukan hanya nempel, tapi memang masuk ra'zul zakar dan bertemu 2 hitan tersebut, maka itulah yang mewajibkan mandi, wajibal ghusl, wajibal ghusl. Kemudian hadis lain riwayat Imam Muslim, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajibal ghusl. Ya, apabila seorang laki-laki telah berada di atas ya istrinya, kemudian jahadaha, ini kinayah, artinya terjadi apa yang terjadi ya, maka itu sudah mewajibkan mandi. Jadi kalau sampai ada ra'suz zakar masuk, maka itu sudah mewajibkan mandi. Dalam riwayat wa in lam yunzil, meskipun belum keluar air maninya, hanya sekedar masuk sekadar ra'suz zakar, itu sudah mewajibkan mandi ya. Dan di sini al-farju, yang dimaksud dengan al-farju itu tidak ada bedanya baik dubur maupun kubul, bagian depan atau bagian belakang. Kita tidak lagi membahas hukum ya berhubungan dari dubur ya. Tapi kita membahas dubur itu termasuk farj. Yang andainya kalau ada orang memasukkan ya barangnya di situ, maka sudah mewajibkan mandi. Sudah mewajibkan mandi. Kemudian juga tidak ada bedanya farj ini milik orang yang hidup atau orang yang mati.
Ya, kalau ada orang punya kelainan misalnya, ya, berhubungan dengan orang yang mati, maka itu sudah mewajibkan mandi. Juga nggak ada bedanya mau manusia atau binatang. Kalau sampai dimasukkan ke farajnya, maka mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Makanya bahasanya itu ilajul hasyafah fil farji. Memasukkan ra'suz zakar, kepala zakar ke dalam farjun. Farjun di sini tanpa membedakan milik manusia atau hewan, milik orang hidup atau mati, depan atau belakang secara mutlak. Jika itu masuk sekadar ra'suz zakar, maka sudah mewajibkan mandi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kata Syekh di sini wa min khurujil mani, keluarnya air mani. Ya, keluarnya air mani. Sebagaimana dalam hadis, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, Allah itu enggak malu dalam urusan kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza ra'atil ma. Apakah wanita wajib mandi kalau melihat air maninya keluar? Maka Nabi mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, wajib mandi kalau melihat air mani keluar. Berarti keluarnya air mani berdasarkan hadis ini menjadi sebab wajibnya mandi. Tidak ada bedanya laki-laki atau perempuan. Ya. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan, yang dimaksud dengan khurujul mani di sini adalah khuruju mani nafsi, air maninya sendiri, bukan air mani orang lain yang keluar. Kita beri gambaran biar kita tahu gambarannya, karena fikih itu butuh digambarkan. Ya, misalnya ada seorang wanita dengan laki-laki, suami istri berhubungan. Ya, suaminya keluar, wanita enggak keluar air maninya. Ya kan? Ya, hanya suaminya yang duluan keluar, selesai. Kemudian mandi. Ya kan, wanita enggak keluar, mandi. Dua-duanya mandi, udah bersuci. Setelah itu keluar air mani. Ya, air mani yang tersisa milik suaminya dari perempuan tersebut. Apakah perempuan ini wajib mandi? Lagi mengulangi mandi? Wajib enggak? Hah? Wajib enggak Bapak-bapak sekalian? Enggak wajib, karena itu bukan air maninya sendiri. Itu adalah air mani suaminya yang belum keluar atau belum bersih pas dia mandi. Setelah mandi baru keluar lagi, maka itu tidak mewajibkan wanita mengulangi mandinya. Jadi yang dimaksud dengan hurujul mani ini adalah mani nafsih, air maninya sendiri yang keluar, bukan air mani orang lain. Ya. Dan mani itu memiliki ciri-ciri yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasinya. Ini air mani atau bukan. Salah satu ciri-cirinya itu air mani keluar ma'as syahwah, diiringi dengan syahwat dan talazzuz, ada rasa kenikmatan ketika keluarnya. Kemudian setelah keluar itu diiringi dengan futur, lelah, lemah gitu kan. Nah, ini ciri-ciri itu adalah yang keluar air mani. Maka apabila Anda merasakan hal semacam ini, itu sudah mewajibkan mandi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, itu biasanya kalau keluar itu memancar atau memuncrat dengan beberapa pancaran. Nah, maka ini dapat dipastikan adalah air mani, ya. Kemudian bisa kita identifikasi dari segi aroma, ya. Dari segi aroma air mani itu disebutkan para ulama menyerupai aroma mayangnya kurma, atau kalau enggak menyerupai adonan tepung aromanya, menyerupai adonan tepung aromanya. Kalau enggak, jika udah kering itu kalau masih basah. Jika udah kering itu bisa kita ketahui dia memiliki aroma yang sama dengan putih telur. Aroma yang sama dengan putih telur. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islami.
Ya, apabila kita mendapati salah satu dari 3 ciri-ciri ini, maka itu bisa menjadi dasar memastikan itu adalah mani, sehingga mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Bagaimana kalau ada orang ragu? Ya, ragu apakah yang keluar itu air mani atau air madhi. Ya, karena mani dan madhi itu punya keserupaan dari segi keluar dengan syahwat. Keluar dengan syahwat. Bedanya kalau madhi itu dia bening lengket. Ya, dia bening lengket. Sedangkan air mani itu dia agak keruh. Ya, warnanya putih kekuning-kuningan. Ya, makanya para ulama dalam kitab fikih itu redaksinya abyad yamilu ilal asfar. Putih yang kekuning-kuningan. Nah, ini. Jadi enggak bening seperti madhi, tapi sama-sama keluar dengan adanya syahwat. Kalau ragu ini mani atau madhi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maka tahayyara, ya, dia boleh memilih. Jadi orang bangun tidur dan melihat ya celananya basah gitu kan? Ya, basah dan dia ragu ini mani atau madhi, maka dia boleh memilih. Kalau dia menganggap sebagai air mani, dia mandi. Kalau dia menganggapnya sebagai madhi, maka dia membersihkan kemaluannya kemudian berwudu. Ya, cuman lebih afdal adalah mandi. Dengan mandi maka lebih selamat, karena hadas besar dan kecil terangkat dengan mandi. Ini. Dan juga mani itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hukumnya suci ya. Hukumnya suci ya. Bagaimanapun sifatnya, kecuali ya kalau dia benar-benar bukan air mani gitu kan, yang keluar darah murni bukan air mani ya, atau madhi tadi atau wadi, maka najis. Sedangkan air mani itu hukumnya suci. Dalilnya apa? Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan walaqad ra'aitani afruquhu min saubi Rasulillahi farkan fayusalli fihi. Dan Anda telah melihat saya mengerik ya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu air mani yang telah mengering, dikerik ya, enggak dicuci, dikerik dan digunakan untuk salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kata para ulama, kalau air mani itu najis maka harusnya dicuci, karena cara menghilangkan najis itu adalah dengan dicuci bukan dikerik. Maka ini menunjukkan kalau air mani itu suci. Ya. Baik. Ya, berbeda dengan madhi dan wadi, maka hukumnya najis ya. Najis. Ini sebab yang kedua, orang wajib mandi. Kemudian sebab yang ketiga adalah wa minal haidi. Haid. Ya. Haid. Jadi seorang wanita haid dan haidnya selesai, berhenti. Ya, maka dia wajib mandi. Ya, nanti akan ada bab sendiri tentang bab haid ini. Ya, lebih penting lagi seorang suami itu harus tahu tentang fikih haid ya. Cuma nanti ada babnya sendiri. Sekarang fokusnya adalah haid itu adalah salah satu sebab mewajibkan mandi jika telah selesai. Kemudian wan nifas, ini sebab yang keempat, nifas ya. Nifas. Jadi nifas itu juga ada babnya nanti tersendiri, karena nifas itu dalam definisi para ulama itu berbeda-beda antar mazhab ya. Kita ambil contoh mazhab Hambali, itu darah nifas itu adalah darah yang keluar 2 hari atau sehari sebelum melahirkan, yang diiringi dengan pembukaan, dan darah yang keluar pada saat dan setelah melahirkan. Berarti kalau ada wanita dalam kondisi pembukaan kemudian keluar darah, itu telah nifas. Kalau dalam mazhab Hambali berarti enggak wajib sholat. Itu konsekuensinya ya. Sedangkan kalau menurut Syafi'iyah, yang namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar
pasca melahirkan. Setelah melahirkan. Maka kalau ada wanita pas pembukaan pertama, kedua sampai ke-5, ke-6, 8 keluar darah dan belum melahirkan, nifas atau bukan? Dalam mazhab Syafi'i, bukan. Berarti masih punya kewajiban untuk sholat. Nah ini, nanti ada bab sendiri. Tapi mereka sepakat, nifas itu adalah merupakan sebab wanita wajib mandi jika telah selesai. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita itu ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati mereka, maksudnya jangan berhubungan badan dengan mereka sampai mereka suci. Yang dimaksud dengan yathurna di sini bukan berarti darah berhenti belum mandi gitu kan? Enggak, maksudnya adalah berhenti darah kemudian mandi baru halal untuk berhubungan dengan suaminya, ya. Karena ada beberapa pembahasan belakangan ini yang menyatakan ayat ini dipakai jadi dalil kalau udah berhenti walaupun mandi udah halal katanya. Kalau udah berhenti walaupun belum mandi udah halal, dan itu tidak benar. Ya. Jadi yathurna di sini dalam penjelasan para ulama itu adalah dengan cara mandi. Ya, dengan cara mandi setelah darah berhenti baru boleh didekati. Makanya Allah katakan fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka udah suci silakan datangi dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Dan Al-Qur'an ini menjelaskan kepada kita wanita haid dan masuk dalam kategori haid tadi nifas itu adalah faktor yang menyebabkan wajibnya mandi. Kemudian juga terjadi ijma' di kalangan para ulama konsensus bahwasannya haid dan nifas itu adalah sebab wajibnya mandi bagi wanita. Kemudian yang kelima itu al-wiladah. Al-wiladah, melahirkan. Ya, melahirkan. Karena anak itu adalah mani yang telah menjadi darah daging. Ya enggak? Kalau mani saja keluar itu mewajibkan mandi, apalagi melahirkan, yang mana anak yang lahir itu asalnya adalah mani. Ya, asalnya mani. Dari sini para ulama mengatakan melahirkan itu menjadi sebab wajibnya mandi bagi wanita. Ya. Karena ada orang melahirkan, ya Bapak Ibu sekalian, itu keluar anaknya tapi nggak ada darahnya, ya kan? Setelah itu nggak keluar darah sama sekali gitu kan? Dengan hal semacam ini berarti dia nggak ada nifasnya gitu kan? Tapi wajib mandi karena nggak ada darah yang keluar. Nah, ini termasuk wajib mandi itu adalah hanya dengan keluarnya misalnya alaqah, gumpalan darah atau gumpalan daging, keguguran, seorang wanita keguguran dan yang keluar itu gumpalan darahnya atau gumpalan daging, belum sampai menjadi fisik tubuh yang sempurna, itu juga mewajibkan mandi. Karena yang namanya gumpalan darah, gumpalan daging itu kan asal dari manusia sebelum menjadi manusia yang memiliki fisik yang terlihat. Kalau itu sampai keluar dalam artian keguguran, maka juga mewajibkan mandi. Ya, itu termasuk dalam kategori al-wiladah. Ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana wanita itu melahirkan bukan dengan cara normal gitu kan? Sesar misalnya. Apakah wajib mandi? Seorang wanita melahirkan dengan cara sesar. Apakah dia wajib mandi karena melahirkan tersebut? Disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa idza waladatil mar'atu min ghairi tariqil mu'tad. Apabila seorang wanita melahirkan bukan dari jalan yang normal yang biasanya, falladzi yazhar wujubul ghusl. Yang lebih zahir, yang lebih nampak
dalam mazhab itu adalah wajib mandi tetap. Ya, walaupun ada sebagian ya pendapat dari ashabul wujuh yang mengatakan enggak wajib mandi. Ya, karena enggak wajib mandi karena dengan dasar tadi kan anak itu mani yang telah menjadi tubuh fisik. Ya, dan mani itu yang mewajibkan mandi yang keluar dari farj, gitu kan? Nah, sedangkan ini berarti nggak keluar dari farj, dia keluar karena disesar gitu, maka nggak wajib mandi menurut sebagian. Tapi yang lebih zahir itu adalah wajib mandi, karena yang jadi patokan itu adalah wiladahnya, melahirkannya, melahirkannya. Sekarang sesar itu dinamakan melahirkan nggak? Melahirkan. Maka dari situ wajib mandi walaupun ya dia tidak keluar dari jalur yang biasanya. Ini 5 sebab wajib mandi. Kemudian ada satu sebab yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, sebab yang ke-6, yaitu apa? Al-maut, mati. Jadi orang mati wajib dimandikan enggak? Wajib, kecuali qatilus syahid, ya, kecuali orang yang terbunuh syahid di medan perang. Ya, itu enggak dimandikan. Karena nanti yub'asu, dia akan dibangkitkan dengan luka-luka dan darahnya. Yang mana luka-luka dan darah yang bercucuran itu aromanya lebih harum daripada aroma misk. Ya. Jadi enggak dimandikan orang yang syahid di medan perang. Berbeda dengan syahid yang bukan di medan perang. Contohnya, misalnya orang mati tabrakan, itu kan juga dikatakan syahid, ya. Atau orang mendapatkan pahala syahid lah istilahnya. Atau orang mati melahirkan, wanita mati melahirkan. Atau orang mati membela diri ketika ingin dibegal atau ingin dirampas hartanya. Itu mendapatkan ajrus syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Kalau kita ringkas, berarti ada 3 sebab yang wanita dan laki-laki itu menjadi sebab bersama, dan ada 3 sebab yang khusus untuk wanita. Sebab yang laki-laki dan wanita itu berserikat di situ adalah pertama apa? Duhulul ilajul hasyafah fil farj, berhubungan badan, ya, walaupun tidak sampai keluar mani, itu sudah mewajibkan mandi, ya. Kemudian yang kedua apa? Keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga mati. Ini laki-laki dan wanita sama dalam hukum ini. Ada sebab yang khusus untuk wanita. Ada 3 juga, yaitu tadi apa? Haid, nifas, dan melahirkan. Kemudian lupa kita bahas di sini. Dalam masalah ilajul hasyafah, itu tidak ada bedanya. Baik itu misalnya ada zakar yang maktu, yang terputus. Zakar yang maktu, yang terputus, dimasukkan ke farj seorang wanita, wanita itu wajib mandi. Wanita itu wajib mandi. Walaupun itu yang dimasukkan adalah zakar yang terputus. Ya. Nah, ini. Jadi bukan hanya dalam kondisi normal saja. Ya. Ya. Dan itu juga bisa kita jelaskan, kan kita tidak boleh malu dalam menjelaskan fikih. Kalau ada wanita yang melakukan masturbasi, maka itu wajib mandi, ya, wajib mandi walaupun tidak sampai keluar. Nah, ini. Kenapa? Karena telah memasukkan benda ke dalam farjnya. Setelah kita selesai membahas tentang sebab-sebab wajibnya mandi, sekarang kita berpindah rukun mandi. Ya. Berkata Syekh di sini, faslun furudul ghusli syai'an. Furud di sini maksudnya rukun mandi. Rukun ini harus terpenuhi supaya bisa dikatakan sah mandinya. Itu ada 2. Pertama, al-awwalu an-niyatu, niat. Makanya kita jelaskan tadi, mandi secara syariat itu apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Nah, karena niat itu rukun dalam bersuci. Dan ini adalah mazhabnya
Malikiyah serta Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanabilah niat itu syarat sah, bukan rukun. Kalau menurut Hanafiyah sunnah hukumnya. Sunnah. Apa konsekuensi perbedaan ini? Kalau kita tinggalkan niat, nggak berniat ketika mandi junub, itu nggak sah dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Berarti hadas besarnya belum terangkat. Belum terangkat, ya. Kalau kita pakai mazhab Hanafi, ya enggak niat, antum hujan-hujanan dalam keadaan junub, udah mandi enggak namanya? Hah? Sudah dihitung mandi gitu kan? Karena seluruh badan sudah terguyur air, ya, walaupun enggak niat. Karena niat itu sunnah dalam mazhab Hanafiyah. Tapi yang sahih adalah niat itu rukun yang enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka berkonsekuensi tidak sah mandinya, dalam artian hadas besarnya belum terangkat. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu tergantung pada niat. Jadi setiap amalan itu membutuhkan niat. Apalagi ini adalah ibadah. Ya. Jadi raf'ul hadas, mengangkat hadas, menghilangkan hadas, itu adalah ibadah yang butuh kepada niat. Maka niat itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana niatnya? Kan makanya niat yang khusus, ada redaksinya. Bagaimana niatnya? Ayyanwiya raf'al janabati. Dia meniatkan di dalam hati, niat itu tempatnya dalam hati, meniatkan untuk mengangkat janabah. Ya, atau meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Ya, atau berniat untuk mandi wajib. Nah, mandi wajib atau semisalnya. Ya, semisalnya. Boleh enggak kalau niatnya itu saya mandi dengan niat bersuci? Bersuci jaza dia bilang. Sah enggak? Kalau niatnya saya mandi dengan niat bersuci. Sah enggak? Enggak sah mandi besarnya. Kenapa? Karena bersuci itu bisa bersuci dari hadas besar, bisa bersuci dari hadas kecil, gitu kan. Sedangkan mandi itu digunakan untuk mengangkat hadas besar, maka harus diperjelas, ya. Niat mandi junub, niat mandi mengangkat hadas besar, ya, atau niat mandi wajib ini. Kalau niatnya saya mandi dengan niat supaya sah sholat, ya, sah enggak mandinya? Misalnya saya mandi dengan niat bersuci untuk sholat, untuk sah sholatnya, sah enggak? Sah. Kenapa? Karena sholat itu berarti terangkat darinya hadas besar dan hadas kecil. Sah, ya, sah. Ya, jadi seperti itu redaksi niatnya, ya. Berbeda dengan orang yang kena penyakit salisul baul misalnya, atau beseran. Itu enggak boleh, Pak, dia berniat wudu atau wudu dengan niat untuk mengangkat hadas kecilnya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena hadasnya tidak akan terangkat. Ya enggak? Namanya orang beser, keluar terus kencingnya, enggak berhenti-berhenti, hadasnya enggak akan hilang. Makanya kalau berwudu dia enggak boleh niatnya untuk mengangkat hadas kecil, enggak boleh. Niatnya apa? Niat berwudu supaya boleh sholat. Itu niatnya. Ya. Misalnya nanti kalau kita temukan ada saudara, keluarga, tetangga yang terkena penyakit ini, diajarkan kalau niatnya berwudu itu bukan niat untuk mengangkat hadas kecil, tapi istibahatus sholah, niat supaya dibolehkan sholat, karena hadasnya tidak akan pernah terangkat, keluar terus. Nah, keluar terus. Atau misalnya kalau ada kasus orang mandi, orang junub, ya, wanita contohnya, dia junub tapi ketika mandi niatnya untuk mandi haid, salah sebut misalnya, salah sebut, sah enggak? Hah? Ada enggak yang pernah salah niat?
Kadang-kadang kan ada orang dia sholat zuhur tapi di dalam hati itu asar gitu kan, karena pikirannya entah kemana gitu. Nah, ini sekarang dia harusnya niatnya mandi besar, mandi junub, mandi janabah, ya, tapi niatnya adalah mengangkat hadas haidnya. Sah nggak mandinya? Sah, ya sah. Jika dia tidak sengaja salah niat, gitu kan? Karena sama-sama mengangkat hadas besar. Haid itu mengangkat hadas besar, gitu kan? Junub dari berhubungan karena atau keluar air mani juga mengangkat hadas besar. Cuman kalau dia sengaja salah sebut, kalau tadi tidak sengaja itu sah, kalau sengaja itu enggak sah. Kenapa? Termasuk tala'ub biddin, main-main dengan agama. Udah tahu dia mandi ya karena hadas besar disebabkan oleh keluar mani atau berhubungan, tapi disebut haid, itu tala'ub biddin, bermain-main dengan agama, memiliki konsekuensi tidak sah. Atau contoh misalnya kasus, kalau dalam diri seseorang itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dia mandi wajib. Pertama, ya, dia misalnya berhubungan badan dengan suaminya, belum mandi, ya, subuhnya keluar haid. Berarti ada dua faktor kan? Ya, junub karena berhubungan badan dan haid. Apakah nanti ketika suci selesai haidnya itu mandinya 2 kali, mandi karena junub atau mandi karena haidnya, atau cukup 1 kali? Cukup satu kali. Cukup 1 kali mandi, ya. Karena cukup 1 kali mandi dan cukup 1 niat, yaitu untuk mengangkat hadas besar, ya. Baik. Nah, letak niat ini kapan? Inda ghusli awwali juz'in min badani. Jadi niat itu dilakukan ketika hendak membasuh bagian yang pertama dari badan. Ya, jadi kan niat itu kan muqtarinan bil fi'li, ya, berbarengan dengan perbuatannya. Ya, jadi makanya di sini ketika pertama kali mengguyurkan air misalnya, itu disertai dengan niat untuk mengangkat hadas besar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab ulama yang lain seperti Maliki, Hambali, itu boleh yataqaddamuha biyasir. Niat itu boleh lebih dulu sedikit. Ya, jadi sebelum mengguyur itu dah niat, baru diguyur itu sah. Begitupun wudu, niat dulu baru membasuh wajah, itu sah dalam mazhab Hambali, ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i maka harus berbarangan, Ini rukun yang pertama, niat, ya, enggak boleh ditinggalkan. Kemudian rukun yang kedua adalah ghuslu jami'i sya'rihi al-kasifi al-khafifi wa jami'i basyaratihi hatta ma tahta kulfatil aqlub. Membasuh atau mengguyurkan air ke seluruh badannya, termasuk bulu-bulu rambut-rambut yang tebal, ya, rambut-rambut yang tebal maupun yang tipis, itu harus diguyurkan air, harus terkena air. Dan semua kulit yang ada dalam badan ini harus terkena air, sampai tahta kulfatil aqlub. Kulfah itu ada orang belum sunat, itu kan bagian depannya itu masih ada sarungnya gitu ya. Ya, itu namanya aqlub. Itu kalau dia belum sunat, bawah dari kulit yang menyarung ra'sus zakar, yang menyarungi kepala zakarnya, itu harus dikenakan air, ya, kenakan air. Kalau enggak, misalnya tidak terbasuh, itu berkonsekuensi berarti ada badan yang belum terangkat hadasnya, ya.
Makanya di sini sampai bawah aklubnya. Ya. Dalilnya apa? Hadis Jubair ibnu Mut'im, ya. Beliau mengatakan tazakarna ghuslal janabati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu di sisi Nabi itu saling bermudzakarah, saling menyebutkan bagaimana cara mandi junub. Ya, jadi para sahabat itu urusan mandi junub aja dikaji bareng-bareng karena ini ilmu yang dibutuhkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Amma ana, adapun saya," kata Nabi, "fa'akhudhu mil'a kaffayya thalasan." Ya, adapun saya, kata Nabi, saya mengambil air, ya, seperti satu, ini apa namanya bahasa kita? Satu tampungan air, ya, dengan kedua telapak tangan. Itu sebanyak 3 tampungan. Fa'asubbu ala ra'si. Itu saya basuhkan ke kepala, ya. Ya, ke kepala. Jadi kepala dibasuh terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kulit-kulitnya kena air, baru summa afidu ba'du ala sairil badan, baru setelah itu saya mengguyurkan, ya, air ke seluruh badan. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan man taraka maudi asy'aratin min jasadih min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan ada tempat, ya, walaupun itu seukuran 1 helai rambut, ya, yang tidak terbasuh ketika mandi besar, maka nanti akan diazab begini-begini di neraka. Ya. Ini menunjukkan apa? Dosa besar kalau sampai ada yang tidak terbasuh ketika mandi janabah. Ya. Nah, dari situlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, famin samma adaitu sya'ri, karena ini saya pun menjadikan rambutku itu pendek, ya. Pendek, dicukur rambutnya supaya apa? Supaya kalau mandi besar itu kena air semua. Karena rambut yang panjang itu kalau nggak hati-hati, ya, dikhawatirkan nanti ada yang tidak terbasuh. Nah, makanya ada itu sya'ri, kata beliau. Saya memotong rambut saya karena khawatir ada yang tidak terbasuh. Inilah kehati-hatian para sahabat dalam masalah hal semacam ini. Ya, sudah isya, ya. Nah, tayyib, itu rukun mandi. Jadi ada 2 rukun mandi yang harus terpenuhi. Pertama niat, kedua seluruh badan ini harus terguyur air, tidak boleh ada yang tidak terkena air. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas sunnah-sunnah dalam mandi besar supaya sempurna pahalanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.